Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita semua memujinya. Kita semua hanya meminta pertolongan padanya, dan kita semua hanya meminta ampunan padanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita semua berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan apa yang kita perbuat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Waqal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapat kemenangan dengan kemenangan yang sangat besar. Ayuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, saya mewasiatkan semua orang yang mendengarkan khutbah ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya sebaik mungkin dan menjauhi larangannya. Hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah. Kita selalu tumbuhkan hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena perintah syukur ini ada dalam setiap keadaan. Allah berfirman, fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, maka niscaya aku ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur. Janganlah kalian mengingkari nikmatku. Maka jemaah sekalian, kita sudah bisa mendengarkan khutbah ini, itu tandanya pendengaran kita masih baik-baik saja. Kita bisa melihat dengan sehat, berarti itu kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak. Panca indera kita masih berfungsi dengan baik, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Kita tahu ada beberapa orang-orang yang penglihatannya diambil oleh Allah, ada yang pendengarannya diambil oleh Allah, bahkan ada yang dari
dari lahir tidak mendengar. Ada yang dari lahir tidak bisa melihat. Maka nikmat mana lagi yang mau kita dustakan? Tangan kita masih berfungsi dengan baik, kaki kita masih berfungsi dengan baik. Bukankah itu semua nikmat yang harus kita syukuri? Maka agar kita lebih mudah untuk bersyukur, Rasulullah telah menasihatkan kepada kita semua, unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kalian kepada orang yang di bawah kalian, jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Dengan kalian melihat orang-orang di bawah kalian, pasti kalian lebih mudah untuk bersyukur. Mungkin di antara kita ada yang kehilangan rumah. Bukankah kita tahu ada orang-orang yang dari lahir sampai besar dia tidak pernah punya rumah? Mungkin sebagian kita ada yang kehilangan orang tuanya. Kita tahu ada orang yang masih bayi udah meninggal kedua orang tuanya. Di antara kita ada yang kehilangan anak kita. Kita tahu ada orang lain yang sampai hari ini mendambakan seorang anak, tapi belum dikasih oleh Allah seorang anak. Jadi segala sesuatu itu ada ajalnya. Dan saat Allah ingin, Allah bisa mengambil kapan saja. Maka ada suatu kisah pada zaman Rasulullah SAW, di mana ada seorang perempuan yang menangis di atas kuburan, menangisi kepergian orang yang paling dia cintai. Kemudian lewatlah Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada perempuan ini, "Isbir, bersabarlah engkau, bertakwalah engkau dan bersabarlah." Kemudian apa yang dikatakan oleh perempuan ini? "Ilaika anni, menjauh engkau dariku." Kata perempuan ini, "Fa innaka lam tusab bi musibati." Engkau juga akan mengerti, engkau juga dapat musibah seperti yang aku rasakan saat ini. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah. Kemudian ada orang yang datang ke perempuan ini, kemudian memberitahukan, "Wahai perempuan, itu yang tadi berbicara itu Rasulullah." Kagetlah perempuan ini. Langsung perempuan ini menyusul ke rumah Rasulullah, berdiri di hadapan pintunya dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tadi tidak tahu bahwa itu adalah engkau." Kemudian Rasulullah hanya mengatakan, "Innamas sabru 'indas sadmatil ula." Sesungguhnya yang namanya sabar itu pada hempasan yang pertama. Jadi kesyukuran dan kesabaran harus senantiasa kita tumbuhkan dalam hati kita. Bukankah kita senantiasa membaca surah Al-Asr, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu ada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan dia senantiasa beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka selalu saling menasihati dalam kebenaran, dan mereka selalu saling menasihati dalam kesabaran. Selalu saling menasihati dalam kesabaran. Saat kesabaran itu hilang, maka pasti manusia merugi. Tapi selama manusia itu sabar, saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati untuk melaksanakan kebenaran, maka insya Allah kita tidak rugi. Ingatlah, kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa.
Dan nanti kita pulang pun menghadap Allah, tidak membawa harta sepeser pun kecuali apa yang kita lakukan dari amal-amal saleh. Kemudian yang paling nikmat dari semua nikmat yang ada di bumi adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Kita bisa bersujud kepada Allah, itu adalah nikmat yang sangat besar. Bukankah di luar sana ada orang-orang yang belum menggapai hidayah Allah, dia tidak pernah sekalipun bersujud kepada Allah. Maka nikmat hidayah adalah nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada di muka bumi. Maka selama Islam itu ada di dalam hati kita, kita masih menjadi orang yang muslim, kita masih mengimani bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah itu adalah Allah, maka itu adalah nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Makanya salah satu dari doa Rasulullah adalah wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. Kalau musibah sudah terjadi di dalam agama, bukan hanya celaka kita di dunia, tapi juga celaka kita di akhirat. Maka kita senantiasa jaga agama kita ini, kita senantiasa syukuri, alhamdulillah kita masih diberikan hidayah oleh Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan ada dalam beratnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau dia mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka. Bukankah manusia yang paling baik itu adalah para nabi? Bukankah para nabi mereka itu ujiannya paling berat? Jadi semakin berat ujian seseorang, maka Allah insya Allah menginginkan dia naik derajat. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho ketika ditimpa musibah, falahu ridho, maka dia akan mendapat keridhoan dari Allah. Wa man sakhita falahu sukhط. Dan barang siapa yang dia murka, tidak terima, maka Allah pun demikian padanya. Allah pun murka kepadanya. Maka marilah kita teladani para nabi. Kita teladani Nabi kita Muhammad SAW, di mana kita tahu, kita mendengar sejarahnya bahwa beliau ditimpa ujian silih berganti dalam hidup. Kita contoh, kita teladani beliau dalam kesabaran. Kita teladani beliau bisa senantiasa bersyukur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana
la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, karuniakanlah hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau cabut hidayah dalam hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami ya Allah. Ya Allah, turunkanlah keberkahan pada negeri kami. Ya Allah, turunkan keberkahan kepada Kabupaten Cianjur ini ya Allah, terkhusus Desa Cibulakan ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah warga Desa Cibulakan orang-orang yang soleh. Jadikanlah orang-orang yang bersabar. Jadikanlah orang-orang yang senantiasa bersyukur ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada generasi kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.